Assalamualaikum sahabat-sahabat kos. Jumpa lagi dalam channel Dapur Anak Kos. Oke, dalam segmen kali ini kita akan membuat resep kolak biji salak sebagai peneman takjil kawan-kawan di bulan Ramadan ini. So, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Kita butuh tepung tapioka secukupnya, kemudian ubi jalar rebus 1 batang, gula merah sesuai dengan selera, daun pandan 1 helai, dan santan 350 ml. Cara pembuatannya, pertama, ubi jalar yang sudah direbus akan kita blender atau kita haluskan. Proses pemblenderan agak sedikit susah karena ubi jalar rebusnya ini nggak kita campur dengan air. Jadi mungkin bisa digoyang-goyang sedikit atau ditepuk-tepuk blendernya. Kemudian kalau sudah, masukkan ke sebuah mangkuk. Kemudian campurkan ubi tadi dengan tepung tapioka. Takarannya sekitar 3-4 sendok makan. Jadi tepung tapioka inilah menjadi bahan utama agar biji salak ini teksturnya menjadi kenyal. Kemudian aduk-aduk merata. Kalau menggunakan sendok agak sedikit susah, maka kita bisa langsung menggunakan tangan. Karena menggunakan sendok ini agak sedikit susah dan tidak fleksibel. Adon terus hingga mulai merata dan memadat. Nah, kalau sudah memadat seperti ini, saatnya kita mencomot kecil-kecil adonan ukuran sesuai dengan selera kawan-kawan. Nah, kalau sudah semuanya selesai, kita masuk ke step selanjutnya. Hidupkan kompor, siapkan wajan, dan tuang air sekitar 1 liter. Kemudian masukkan daun pandan dan gula merah. Langkah ini hampir mirip dengan langkah yang kita jalani di dalam membuat kolak pisang. So, aduk-aduk hingga merata, hingga gula merah larut dan daun pandan pun mulai tercium, dan air pun mulai masak. Baru kita masukkan adonan tadi. Setelah menunggu beberapa saat dan adonan pun mulai naik ke permukaan, kita masukkan tepung tapioka yang sudah dicairkan. Perbandingan antara tepung tapioka dan air itu 1:1. Jadi kali ini aku mencampurkan 2 sendok makan tepung tapioka dan 2 sendok makan air. Guna tepung tapioka dicampurkan di sini agar kuah dari kolaknya lebih kental. Kita panaskan lagi dan tunggu 1 hingga 2 menit agar tepung tapiokanya juga masak. Kalau sudah, kita masuk ke step selanjutnya, menyiapkan santan. Panaskan santan di wajan yang terpisah. Bagi yang kurang suka dengan santan, bisa menggunakan alternatif susu sapi, susu kedelai, atau tanpa susu pun sama sekali tidak apa-apa, karena sebenarnya santan ini hanya dipakai untuk memperkaya rasa dari kolaknya saja.
Dan inilah dia resep kolak biji salak ala anak kos. Bisa menemani hari-hari kawan selama bulan Ramadan ini untuk berbuka dengan yang manis-manis. Tapi jangan keseringan juga buka dengan yang manis-manis. Karena ternyata berbuka dengan yang manis-manis itu nggak ada sama sekali ajarannya. Dan ternyata berbuka dengan yang manis-manis itu hanyalah iklan sirup semata. Apalagi bagi kawan-kawan yang punya riwayat darah gula yang sangat tinggi. Bisa-bisa ntar langsung melunjak kadar insulinnya. So, solusinya mungkin bisa dikurangi sedikit takaran gula yang dipakai atau bisa menggunakan pemanis tanpa kalori seperti stevia. Tapi ini bukan endorse ya. So, itu saja. Sampai jumpa. Stay healthy and Ramadan Karim.